Apa sih yang kita lakukan saat kita berdialog? Secara umum, ketika kita berdialog, ya, ada 4 tindakan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu listening, mendengarkan. Yang kedua respecting, menghargai. Yang ketiga suspending, menunda. Yang keempat voicing, menyuarakan. Oke, jadi bagi yang ingin berdialog dengan baik, yang pertama dia harus mampu mendengarkan dengan baik, dengan benar, dengan etis, bahkan secara estetik. Dengarkan dengan baik. Banyak orang yang tidak mampu mendengarkan. Seolah-olah mendengar itu otomatis, Pak. Begitu ada suara kan saya dengar, Pak. Ya, tapi kadang-kadang berhubungan dengan perbedaan orang lain yang punya gagasan yang berbeda, itu kita tidak betah mendengarkan. Kita terburu ingin menunjukkan bahwa aku lebih benar, aku lebih baik. Jadi kadang-kadang koncone baru ngomong 1-2 kalimat, kita sudah ingin motong dan nambahi, membantah dengan 10-20 kalimat. Kita tidak betah sabar mendengarkan kebenaran dia. Kita inginnya segera memamerkan, segera memaksakan kebenaran kita. Maka dalam dialog kita butuh kemampuan listening, kemampuan mendengar yang baik. Ini ya, selain teknik mendengar juga kesabaran dalam mendengar itu penting. Kadang-kadang ketika ada orang curhat ke kita, itu banyak curhat itu dilakukan hanya untuk didengar. Orang yang curhat itu sudah tenang, sudah nyaman kalau dia sudah menyampaikan unek-uneknya. Jadi dia hanya butuh didengar. Tapi kita itu seringkali sok pinter, sok ingin menasehati, sok ingin meluruskan, jadi curhatnya belum selesai, wah, ceramah dan petuah kita sudah berhamburan keluar. Ini sebenarnya juga menunjukkan kita tidak sabar untuk mendengar. Bahkan menurut saya, dalam dialog itu kemampuan paling sulit itu kemampuan mendengar. Karena kita terburu-buru kesusu ingin mengadu kebenaran yang kita miliki dengan kebenarannya. Maka tindakan dialog yang paling dasar, ayo latihan mendengar dengan baik. Yang kedua, respecting. Respecting ini menghargai. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya teman-teman, sejak kemarin sesi pertama tentang pertanyaan, tentang debat, ini penghargaan, ini harga mutlak. Karena kita ini manusia yang bertemu manusia. Jadi kita tidak sedang berhadapan dengan benda, tidak sedang berhadapan dengan binatang. Kita ini bertemu manusia yang sama-sama mulianya dengan kita, yang sama-sama punya kehormatan kemanusiaan. Tetap harus kita hargai. Jadi respecting, mendengar sambil menghargai. Kalau kita ingin berkomentar, mengajukan gagasan juga dengan penghargaan. Jangan sambil melecehkan, memaki. Kadang-kadang mendengar kan juga begitu. Mendengar itu kalau kita tidak cocok, wah, yang sana masih ngomong, wajah kita sudah kelihatan tidak menghargai. Mungkin sudah senyum-senyum sinis, sudah ketawa-ketawa kecil, meremehkan pikirannya. Itu kan sering kita lihat ya kadang di TV-TV itu, kalau lawan diskusinya sedang ngomong, wah, sini yang merasa benar, itu sudah ketawa-ketawa kecil, saling lirik, saling, wah, pokoknya menunjukkan tidak respect. Nah, ini jangan. Karena dialog yang baik ya selain mampu mendengar juga menghargai, respecting. Yang ketiga, suspending. Suspending ini, suspend itu menunda.
Ini menunda, ini kalau pakai bahasa Jawa ya yang saya sebut tadi, jangan kesusu. Jangan cepat-cepat diputuskan, diklaim bahwa yang benar milik saya atau yang benar milikmu. Ayo diuji dulu pelan-pelan, dibahas dulu. Jadi jangan sampai terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti kebenarannya tidak ketemu. Jadi suspending itu siap menunda. Bahkan mungkin ada kemungkinan sampai dialog selesai, kebenarannya tidak ketemu. Bisa begitu, tidak apa-apa ya, tetap disuspend. Kan tidak boleh terus ngawur, sudahlah, karena kita tidak bisa ketemu, titik temu kita tidak ada, kita karang saja, tidak bisa. Atau kita paksa saja, kamu harus ikut aku, kamu kan levelnya masih junior. Tidak, kalau memang belum ketemu kebenarannya ya disuspend. Suspend ini di banyak sisi dialog dibutuhkan. Selain tidak kesusu mengklaim kebenaran, juga tidak kesusu menyalahkan, juga tidak terburu-buru merasa dirinya benar dan lain sebagainya. Bahkan tidak harus segera membantah kalau dirasa ada kesalahan, tidak harus segera menyalahkan, segera memusuhi, dan suspend dulu, pelan-pelan dibahas. Dan yang terakhir pastinya, kalau ini tidak perlu diajari, voicing. Voicing itu berarti menyuarakan kebenaran kita. Ya, mendengar penting, respecting penting, suspending penting. Kalau kita tidak bisa voicing, tidak bisa menyampaikan kebenaran kita, ya tidak jadi dialog. Jadinya monolog, dia yang ngomongi kita. Ya tetap kita harus punya kemampuan voicing. Ini primernya untuk dialog bisa jalan. Kalau kita tidak bisa menyuarakan kebenaran kita, ya biar diganti yang lain yang bisa menyuarakan. Jadi ini 4 tindakan dialog. Bagi yang ingin melakukan dialog, harus latihan teknik listening, harus mau menghargai yang lain, harus sanggup menunda klaim-klaim keputusan-keputusan, dan yang keempat, harus mampu menyuarakan kebenarannya, voicing. Kalau 4 hal ini ada yang belum bisa, harus dibangun mulai sekarang untuk dialog, biar dialognya produktif.